Pemirsa, masih bersama kami di Lunch Talk. Kita lanjutkan dialog kami. Masih bersama dengan Strategic Planner Asometrics, Satria Setianda, dan juga telah di studio kami sosiolog Bapak Tamrin Tomagola. Selamat siang, Pak Tamrin. Selamat siang, Mas. Ya baik, Pak Tamrin, kalau Anda menilai nih, sekarang kan begitu banyak gerakan, mungkin khususnya di netizen ya, untuk mendukung Ahok. Nah, kalau menurut Anda ini seberapa besar sih kira-kira gerakan ini bisa turut mempengaruhi keputusan nantinya di DPRD? Ataupun DKI terkait dengan masalah Ahok DPRD ini? Saya kira paling kurang tergantung pada dua hal ya, efektif tidaknya para netizen ini untuk mempush agenda-agenda nasional atau lokal gitu. Yang pertama adalah apakah isu yang diangkat itu adalah isu yang sudah matang dalam masyarakat. Isu yang sudah matang, korupsi termasuk, masalah lingkungan termasuk, demokrasi termasuk, HAM termasuk. Itu masalah-masalah yang sudah matang. Artinya rakyat sangat peduli, terutama kelas menengah, dan sangat risau dengan itu. Nah, kalau mengangkat hal-hal yang sudah matang seperti itu, saya kira akan mendapat sambutan. Nah, sambutan itu terlihat pada saat makin membesarnya para netizen yang mendukung pembenahan satu gagasan tertentu. Nah, faktor yang kedua adalah terkoneksinya. Jadi digital power ini harus terkoneksi dengan institutional power dan kemudian dengan political power yang ada di partai-partai politik. Kalau ini tidak terkoneksi, itu agak susah juga. Jadi dia nggak mendarat gitu dan nggak cukup efektif. Dan memang para netizen dan digital power ini memang berada di sentral. Karena dia kesana ke institusional juga ke political power. Jadi bagus sekali ini, saya kira. Menggunakan sosial media itu adalah salah satu cara yang efektif berarti Pak, seperti itu? Iya, asal yang dibicarakan itu adalah public issues. Jadi masalah kemaslahatan publik yang diangkat. Dan kemudian dengan cara-cara yang tidak menyerang pribadi. Tapi memang membicarakan masalah gitu. Nah, sehingga hal-hal yang sangat pribadi tidak diangkat. Ahok sendiri kan waktu menerima dukungan dari para netizen yang diangkat oleh Change Organization, kan dia kasih tulisan tangan tadi yang sudah ditayangkan itu. Jadi jangan menjadi sesuatu yang personal hanya menyelamatkan Ahok, tapi ini jauh lebih penting menyelamatkan anggaran. Berarti kalau misalnya ada beberapa partai nih, contohnya Partai Nasdem sudah menarik dukungannya itu memasukkan netizen gitu ya? Ya, itu. Ya? Jadi itu besarnya orang-orang yang berbicara di media sosial itu menjadi indikator yang tajam untuk mendeteksi denyut politik itu dari waktu ke waktu itu arahnya kemana. Dan para politisi itu tahu itu, mereka sadar sekali. Jadi tiba-tiba kalau mereka mengambil membalik arah, membalik haluan, itu saya kira baik. Pak Tamrin, tapi kalau kita cermati kan kalau misalnya mengenai sisi dari DPR dan Ahok ini dua-duanya sama-sama punya argumen untuk merasa benar begitu ya. Nah, kalau menurut Anda ini sekarang di masyarakat yang menurut Anda tadi isu matang itu tadi, apakah betul-betul masyarakat ini mengerti persoalan dari DPRD dengan Ahok ini atau tidak? Karena kan DPR juga merasa mereka memiliki hak untuk mengubah mengubah APBD dan segala macam itu. Menurut Anda masyarakat sudah cukup mengerti? Saya kira yang sangat melek informasi dan melek politik dan sadar politik itu adalah kelas menengah. Kalau kita maksud masyarakat sebenarnya lebih ciut lagi, lebih fokus ke kelas menengah. Nah, kelas menengah ini tahu apa yang sedang terjadi, dan kelas menengah ini memang yang paling muak dengan dan paling peduli dengan tiga hal kan, korupsi, HAM dan demokrasi, dan masalah lingkungan. Itu menjadi kepedulian mereka yang sangat di top agenda gitu. Nah, jadi sekarang ini sebenarnya Ahok itu dia sebenarnya sedang berusaha untuk melawan monster politik dan elit politik yang selama ini bercokol. Dan anggota-anggota DPR yang sekarang ini kurang lebih ada kecenderungan yang seperti itu. Nah, sehingga Ahok sekarang ini saya pikir menjadi pembawa bendera paling depan dalam pemberantasan korupsi. Sekarang pembawa bendera paling depan bukan lagi KPK. Sekarang Ahok isunya, Ahok dan APBD. Dan itu langsung menyodok masalah korupsi. Karena KPK-nya lagi banyak kasus soalnya, Pak Tamrin. KPK udah udah masuk kotak. Masa membuang handuk begitu, Taufikur Rahman itu mengecewakan banget itu. Ke Mas Satria lagi. Ini yang kita lihat adalah kebanyakan yang pro ya, seperti Save Ahok. Nah, adakah mungkin Asometrics juga mewakili yang dari pihak yang kontra mungkin?
Save DPRD mungkin Save begitu ya. Pertanyaan menarik juga sih. Langsung Itu diserang patut langsung Metrik ya. patut kita teliti lebih lanjut sih. Mungkin aja ada apa namanya publik yang dia memiliki aspirasi yang berlawanan kontra terhadap Safe Ahok gitu. Itu bisa kita telusuri lebih lanjut nanti. Tapi pengalaman sebelumnya langsung Metrik pernah ada mengcover antara keduanya, jadi antara yang pro dan yang kontra? Kalau di luar konteks Ahok ya sebelumnya kita meriset tentang KPK Polri ya, itu riset juga, itu emang mengerucut kedua kubu. Polarisasi telah jelas, tapi kalau untuk case Ahok ini kita baru melihat polarisasinya terkumpul pada Bapak Ahok sendiri. Belum melihat yang ke arah yang kontra yang mengerucut ke DPRD belum kita lihat. Baik. Kalau ada satu pertanyaan yang saya belum jawab, yaitu sebenarnya duduk perkaranya itu bagaimana, gitu. Nah, duduk perkara intinya itu di dalam nurani kolektif masyarakat itu sudah sangat muak bahwa ini korupsi, ini cuma akal-akalan untuk secara siluman gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya itu, saya sangat setuju dengan analisa yang disampaikan oleh Hanta Yuda di salah satu televisi. Dia bilang masalah Ahok dan DPRD sebenarnya ada 3 kelompok masalah. Pertama adalah kelompok masalah yang sangat substansial, yaitu tentang anggaran dan transparansi anggaran dan kontrol terhadap anggaran. Yang kedua itu adalah masalah administrasi hukum, tata cara. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah yang non substansial, yaitu gaya Ahok di dalam berbicara sebagai orang Bangka Belitung yang belak-belakan gitu. Nah, dia pikir bahwa yang terakhir ini jangan terlalu dirisaukan. Dan ini yang sebenarnya terlalu diangkat oleh orang-orang anggota DPRD. Bahwa dia kasar, dia mengeluarkan kata-kata kasar. Itu hanya cara. Tapi substansi dia benar. Dan rakyat tahu itu, terutama kelas menengah, bahwa substansi dia benar. Nah, kalau pergi ke administrasi anggaran, DPRD juga salah. Nah, kenapa DPRD itu salah? Kata penulis tadi yang Yana Farhan ya di Kompas, dia bilang DPRD itu merubah APBD itu sesudah paripurna, itu nggak boleh, gitu. Nah, kita lihat apakah juga Ahok melakukan hal yang sama, merubah sesudah paripurna, karena secara administrasi anggaran nggak boleh. Kemudian yang kedua, DPRD yang sekarang itu belum pernah melakukan atau ikut di dalam musrenbang di tingkat kecamatan. Padahal mereka mewakili konstituen yang mestinya kepentingan itu kan lewat musrenbang. Jadi mereka ini sebenarnya tidak membawa aspirasi dari konstituen yang mereka wakili itu. Nah, kemudian yang ketiga itu berhubungan dengan undang-undang secara administratif keuangan, itu sebenarnya DPRD dan juga DPR pusat sebenarnya dia hanya bisa mengutak-atik untuk perubahan, tapi dia tidak bisa mengajukan satu perangkat anggaran, nggak bisa. Itu karena itu hak eksekutif. Nah, karena itu ada yang namanya APBNP, APBN perubahan, ada APBD perubahan. Jadi DPRD ini salah semua, menurut saya sih salah semua. Ini Ahok kita tunggu dulu apakah dia merubah sesudah paripurna atau tidak. Nah, kalau begitu ada suatu kesalahan administrasi keuangan. Tapi secara substansi dia betul. Dan rakyat tahu itu, makanya rakyat dukung. Kita lanjutkan di segmen berikutnya lagi, Pak Ramdan dan Mas Satria. Pemirsa, tetaplah di Lunch Talk, kami kembali sesaat lagi.